Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Sehat TVRI di rumah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita bahas di program Ruang Kesehatan. Kita akan kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait memahami nyeri pada lutut. Pastinya banyak keluhan-keluhan yang beredar terkait lansia biasanya ini. Nenek, kai, bapak, ibu, mungkin yang sudah lanjut usia sering mengeluhkan terkait nyeri pada lutut. Oleh karena itu kita akan bahas tuntas kali ini bersama narasumber kita, Dr. Vivin Indraswari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, Dok. Pagi Dokter Cila. Gimana kabarnya Dokter Vivin hari ini? Alhamdulillah sehat. Dokter Cila gimana? Alhamdulillah sehat, Dok. Gimana kesibukannya, Dok, untuk berapa hari terakhir di rumah sakit, visit atau gimana, Dok? Iya, masih seperti biasa di poli, rehabilitasi medik di Rumah Sakit MUIS. Kemudian visitor ruangan kalau ada pasien konsulan dari ruangan. Oh iya, siap, seperti Dok. Biasa pada umumnya. Sibuk SLWS ya, Dok ya? Ya. Oke, Dokter. Menarik tema kita kali ini, Dok, terkait memahami nyeri pada lutut. Karena memang di lapangan banyak yang mengeluhkan terkait kondisi ini kan, Dok ya? Oke, Dok. Untuk pertanyaan pertama mungkin, Dok. Posisi lutut sebenarnya, Dok. Jadi banyak yang bertanya, kadang-kadang lutut, betis itu salah diartikannya, Dok. Sebenarnya posisi lutut dan fungsinya sendiri untuk tubuh kita itu apa, Dok? Silahkan, Dok. Baik, Dokter Sila, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lutut atau mungkin sendi lutut ya lebih tepatnya itu merupakan pertemuan antara dua tulang, yaitu ujung dari tulang tulang paha atau femur dan ujung atas dari tulang kering. Jadi pertemuan dua tulang tersebut. Ada satu lagi, Dok, ada tulang tempurung namanya atau tulang patella. Jadi ada 3 tulang yang membentuk sendi lutut. Kemudian ada struktur yang lain lagi di lutut yaitu bantalan atau rawan sendi. Kemudian juga ada ligamen atau pengikat sendi yang membuat sendinya itu stabil atau tetap pada tempatnya. Kemudian juga ada otot. Otot atau tendon, ujungnya otot, baik di atas, di bawah maupun di belakang lutut. Jadi struktur-struktur itulah yang membentuk lutut. Kalau fungsinya seperti kita ketahui, sendi lutut itu fungsinya untuk alat gerak. Jadi otot itu alat gerak aktif, tulangnya alat gerak pasif. Jadi untuk lokomotor, untuk bergerak, untuk berjalan, berdiri, melompat, jongkok, banyak sekali ya untuk siap, Dok. kegiatan sehari-hari ya. Karena memang sendi lutut ini agak berbeda, Dok ya. Karena kan kalau di tangan mungkin siku, Dok ya. Tapi kalau di bawah kaki lutut yang bisa kita lipat, yang bisa kita luruskan, kemudian yang bisa bekokkan ke kiri, bekokkan ke kanan. Sedangkan di bagian tertentu kayak di dada, di perut itu kan nggak bisa, Dok ya. Itu memang ada kekhususannya ya, Dok ya. Jadi sendi lutut itu sendi yang paling besar di tubuh kita dan sendi yang salah satu sendi yang rentan cedera. Rentan cedera, Dok ya. Karena dia penopang, Dok ya. Dipakai di mana-mana dari sejak bayi belajar berdiri sampai sampai tua. Sampai tua itu dipakai. Jadi, terus rentan cedera, Dok ya. Rentan cedera. Oke, siap, Dok. Setelah kita mengetahui fungsi dan posisi lutut ini, Dok, untuk definisi nyeri lutut sendiri, Dok. Nah, nyeri lutut itu berarti nyeri yang terjadi pada seluruh struktur yang ada di lutut. Ya, mungkin kita nanti akan lebih banyak bicara mengenai pengapuran, tapi sebenarnya kalau untuk nyeri lutut, semua struktur di lutut kita itu bisa menjadi sumber nyeri. Baik itu tulangnya ya. Tadi kan terbentuk dari 3 struktur tulang ya. Bantalan sendinya, ligamen pengikatnya ya, pengikat sendinya. Kemudian meniskusnya ya. Kemudian meniskus itu yang tadi di atas bantalan itu ada meniskus. Kemudian ada bursa namanya, Dok. Bursa itu sekantong pelicin antar struktur di lutut, itu juga bisa mengalami peradangan dan nyeri. Ototnya juga bisa, jadi tendonnya juga bisa mengalami peradangan yang disebut tendinitis. Jadi seluruh struktur yang ada di lutut kita itu bisa merupakan sumber nyeri.
Gitu Dokter Cila. Oke, berarti 3 struktur tadi dok yang membentuk sendi lutut jika misalnya terkena cedera dan lain-lain, patah itu bisa menyebabkan nyeri dok ya? Bisa. Kalau patah tulang jelas harus ada riwayat trauma ya dok ya. Kalau dari anamnesa atau wawancara, biasanya kalau habis jatuh, habis kecelakaan, nyeri di lutut, kemudian kok bengkak, nggak bisa jalan, langsung dibawa ke UGD, langsung di ronsen, biasanya ada patah ya, si struktur membentuk sendi lutut. Kalau yang robekan di ligamen biasanya atlet, atlet basket ya, atau voli atau bola ya, biasanya cedera ACL, sering kita dengar ya, betul, cedera ACL ya. Biasanya habis manuver tertentu atau cedera setelah mendarat ya, terjadi robekan ACL. Itu ya sama, nyeri juga, nyeri, bengkak, kemudian tidak bisa berdiri ya karena saking nyerinya, bengkaknya ya. Itu kalau cedera ligamen ya. Kalau peradangan bisa juga dok, seringkali datang dikira OA, dikira pengapuran padahal peradangan. Tendon itu ujung otot ya dok ya. Itu bisa mengalami peradangan, kemudian bursanya tadi, bantalan kantong-kantong tadi itu bisa mengalami inflamasi atau peradangan, berisi cairan sehingga bengkak. Ya itu seringkali itu terjadi. Jadi semua struktur bisa menjadi sumber nyeri. Karena memang lutut ini dok, faktanya memang yang paling sering lebih sensitif loh dok, karena kalau misalnya ada yang terjadi nggak bisa jalan apa kan kerasa dok ya. Beda sama kalau kayak di jari tangan atau jari kaki, mungkin kalau ada peradangan dikit nggak terlalu terasa karena nggak nyambung dengan jalan, paling sakitnya saat menekuk daerah yang sakit. Sedangkan kalau lutut kalau sudah ada cedera atau apa kita nggak bisa jalan dok, jadi memang lebih cepat dikonsultasikan ke dokter kali dok ya kalau untuk di bagian sendi lutut ini sendiri. Iya, jadi nggak usah lama-lama. Jadi kalau begitu nyeri, kalau di tempat olahraga kan langsung kompres dingin biasanya dok ya. Langsung pasti mereka bawa kantong es di kompres dingin, kemudian dibebat, diistirahatkan ya. Jadi ada namanya pertolongan pertama pada nyeri dok. Di rumah juga bisa, mungkin ibu-ibu atau nenek kakek yang tiba-tiba kok nyeri lututnya misalnya ya, pertolongan pertamanya itu diistirahatkan dulu, jangan dipakai wirawiri dulu, kemudian ambil es, dibungkus, dikompres dingin di area yang sakit, kemudian mungkin ditinggikan, mungkin dipasang deker, mungkin nanti kalau masih bisa jalannya dibantu dulu pakai tongkat ya, supaya kan tetap harus aktivitas sehari-hari ya, untuk kamar mandi kemana tetap harus bisa jalan, tapi dibantu tongkat supaya mengurangi beban di sendi yang sakit. Kemudian kalau masih nyeri, paling gampang minumnya obatnya paracetamol sih kalau yang ada di rumah. Tapi kalau hari ketiga masih nyeri, cepat dibawa ke dokter supaya cepat mendapatkan diagnosa yang tepat. Kalau kita tahu diagnosa yang tepat penyebab nyerinya apa, kita akan menangani sesuai penyebabnya dok. Karena tidak semua nyeri lutut itu pengapuran, mungkin juga yang lain ya. Tadi yang saya sebutkan yang banyak tadi ya. Dan pasien memang harus bisa menjelaskan nyerinya di mana. Di sini kah, di depan sini kah, di sini kah, di belakang kah, di sini. Beda-beda dok ya? Beda. Biasanya mayoritas kalau pasien nunjuk di situ, struktur situ kemungkinan besar yang menjadi sumber nyeri. Dan pasien tuh pintar dok. Di sini dok, di sini. Mungkin pes anserin itu ini ya, tendon otot 3 otot yang nempel di situ. Ditekan, kok nyeri, terus kok hangat, kok bengkak, berarti ini pes anserinnya mengalami peradangan. Mungkin dikiranya pengapuran, padahal bukan, ternyata sumber nyerinya ada di pes anserinnya tadi. Jadi itu tendon otot, di 3 otot yang ada nempel di situ. Paling sering ibu-ibu itu di situ dok. Ibu-ibu dok ya? Ya, yang
agak gemuk, kemudian yang banyak aktivitas ya. Oke, siap dok. Kita udah panjang nih bahas sampai tadi penanganan di rumah. Cuman sebenarnya dok, untuk faktor resikonya sendiri dok. Tadi dokter sudah bilang ada ibu-ibu agak gemuk. Sebenarnya tadi dokter bilang sebenarnya semua usia bisa dok ya. Bisa. Karena bukan hanya tadi yang Cilabu ungkapkan di awal karena lansia, tapi ternyata semua usia bisa dok bisa. ya. Mungkin ada faktor resiko tertentu dok yang bisa menyebabkan tingginya keluhan nyeri lutut pada usia-usia ini dok. Ya. Jadi kalau khusus untuk pengapuran sendi, kita ngomongin sendi ya, bantalan ya. Itu faktor resiko terjadinya pengapuran sendi itu satu usia nomor satu, ya. Nomor satu usia, nomor dua itu berat badan. Berat badan berlebih ya, berat badan berlebih karena kalau berat badan kita lutut itu kan menopang berat badan kita kemana-mana saat kita berdiri, berjalan, berlari sepanjang hidup kita. Kalau berat badan berlebih, maka pembebanan juga berlebih ya. Jadi itu lebih berisiko terjadinya pengapuran sendi. Kemudian aktivitas pekerjaan sehari-hari atau aktivitas kalau itu yang membebani sendi. Misalnya banyak mengangkat beban berat ya. Mengangkat beban tubuh kita sudah menjadi faktor resiko, ditambah lagi beban yang diangkat. Kemudian banyak naik turun tangga. Naik turun ya, bolak-balik ya. Kemudian banyak jongkok, berdiri jongkok ya aktivitasnya. Apalagi jongkok sambil ngangkat, double dok. Jongkok sambil ngangkat, ya kan? Jongkok ngambil beban, ngangkat, taruh lagi. Itu ada kan kerjaannya kayak gitu ya. Nah itu beban di sini juga besar ya. Kemudian lari, ya mungkin aktivitas yang sehari-harinya lari terus apa ya. Nah, itu banyak tuh. Lari dari kehidupan banyak dong. Lari beneran dok ya. Oke. Jadi usia, berat badan berlebih, aktivitas yang berlebih. Tapi ada lagi pengapuran sendi itu faktor resikonya keturunan. Itu ada keturunan dok ya, masih ada. Kemudian juga ada penyakit metabolik lain seperti diabetes. Itu juga lebih beresiko kena pengapuran sendi. Kenapa bisa gitu dok? Diabetes bisa lebih cenderung menyebabkan pengapuran sendi? Gangguan di metabolismenya dok. Jadi pemberikan makanan di sendinya ada gangguan. Itu khusus untuk pengapuran. Dok. Kalau untuk cedera yang lain, faktor resikonya ya aktivitas. Misalnya kalau atlet kurang pemanasan, misalnya ya cedera karena benturan itu kan karena aktivitasnya tertentu ya. Nah itu bisa mengalami cedera di struktur-struktur di area lutut daripada orang yang kerjanya cuma duduk. Itu lebih tidak cedera. Tapi orang yang imobilitas juga resiko dok. Karena apa? Tidak olahraga, lututnya otot-otot sekitar lututnya lemah, kemudian fleksibilitas sendi lututnya juga kurang. Jadi begitu dia berdiri, berjalan, terutama area-area yang tidak rata ya, misalnya dia mau naik gunung, dia mau jalan-jalan kemana, karena imobilitas, nggak pernah olahraga, dia lebih rentan cedera daripada orang yang rajin berolahraga. Wah, serba salah juga dok ya? Iya, jadi memang healthy lifestyle itu perlu, jadi menjaga berat badan tetap ideal, kemudian tetap latihan penguatan dan fleksibilitas, sehingga pada saat sendi lutut kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari tidak rentan cedera. Gitu dok. Jangan juga karena takut cedera kita diem aja dok ya, mager aja di rumah, ternyata salah juga dok ya. Oke, siap dok. Ada lagi dok? Faktor resikonya mungkin sepatu yang kurang tepat itu juga bisa dok. Penggunaan sepatu yang kurang tepat kan sekarang sudah lumayan modern ya dok. Jadi kalau olahraga tertentu, sepatunya modelnya tertentu. Benar, sepatu lari, jadi sepatu yang menopang basket, kaki dengan baik. Oke, dok. Sepatu yang kurang tepat akan membuat kaki rentan cedera, larinya ke lutut. Iya, karena nopangnya tidak tepat, itu juga berisiko terjadinya cedera di lutut ya. Pelari itu juga
kan sepatunya khusus ya dok. Betul ya. dok, yang mahal itu dok. Jadi memang kalau lari sepatunya maksudnya bukan branding bahwa ini untuk lari, ini untuk basket, tapi memang fungsinya dok ya, didesain sesuai dengan olahraga yang akan diikutin dok ya. Iya. Oh alah, oke. Saya kira cuman brandingnya aja dok, oh ini lari. Kalau orang main sepak bola terus pakai sepatu basket gimana dok? Iya, nggak bisa bayangin. Pas ya, kalau di rumput kan nggak pas ya. Jadi harus sesuai ya. Jadi harus sesuai. Itu untuk salah satunya untuk mencegah cedera. Oke, siap dok. Cila garis bawahi terkait naik turun tangga dok. Ini apakah di semua usia dok? Tidak boleh berlebih naik turun tangga atau gimana? Karena mertua saya tuh dok prinsipnya membuat rumah tidak berlantai karena di masa lansianya dia nggak pengen ada pengapuran ini. Apakah benar dok seperti itu dok? Iya, jadi terutama untuk lansia karena naik tangga itu tekanan di sendinya itu 5 kali lipat lebih besar daripada kita jalan di area yang rata. Kalau turun tangga itu tekanannya 7 kali lipat lebih besar dok. Jadi pada lansia yang sudah memang ada pengapuran, sudah ada nyeri sendi, sudah ada kretek-kretek, sudah ada kaku pagi hari, itu secara klinis aja kita sudah tahu oh ini pengapuran. Itu disarankan menghindari naik tangga, naik turun tangga berlebihan. Ya jadi memang kalau lansia ya lebih baik kamarnya di bawah. Jadi tidak naik turun sehingga beban di sendinya pun tidak bertambah. Betul. Karena itu akan menambah cepat proses pengapurannya gitu. Naik turun terus gendong cucu lagi dok. Waduh. Gendong itu tadi yang angkat-angkat berat termasuk ya. Jadi apalagi kalau sudah berat badan berlebih, gendong cucu, naik turun tangga itu sudah triple jadinya ya. Jadi resikonya sangat besar untuk mempercepat proses pengapurannya. Bahkan pada lansia biasanya juga tidak disarankan olahraga seperti mendaki dok ya, lebih kayak statis. Iya, nanti itu jadi nanti itu ke pencegahan. Jadi kalau untuk olahraga yang disarankan, kalau yang sudah tegak bahwa orang tersebut menderita pengapuran sendi, maka olahraga yang disarankan itu bukan berlari. Tapi berenang ataupun sepeda. Sepeda pun ya lebih baik sepeda statik ya. Kalau sepeda yang keliling itu goes, takutnya naik lututnya nekuk, lalu lebih kencang lagi kan ininya goesnya. Terus keseimbangan kalau lansia kan udah mulai terganggu ya dok. Nah takutnya kalau tiba-tiba rodanya kena terus jatuh, cekit jatuh, tambah cedera, fraktur lagi, macam-macam. Jadi disarankan sepeda statik. Oh, lebih aman di rumah dok ya? Aman di rumah, nggak kena hujan panas, lebih rutin jadinya. Kan sekarang Marida lagi hujan-hujan. Iya benar dok, lagi banjir. Jadi kan itu menjadi penghalang untuk orang olahraga. Males olahraga keluar hujan, jadi alasan. Iya, padahal bisa di rumah. Banyak juga kok dok, kalau kita searching tips olahraga di rumah, gerakan olahraga di rumah, nggak harus keluar gitu. Banyak sekali sekarang. Oke, siap dokter Vivin. Tadi dokter juga udah menjelaskan terkait tadi tanda dan gejalanya dok. Dokter bilang pasien pinter banget udah nunjuk gitu daerah sini. Sebenarnya untuk tanda dan gejala nyeri lutut ini sendiri apa aja sih dok? Ya, yang pertama nomor 1 ya nyeri. Tentu keluhan utama ya orang datang ke dokter ya nyeri. Kemudian kalau khusus pengapuran dia ada kaku di pagi hari dok. Kaku pagi harinya tuh kurang dari 30 menit. Kalau lebih itu mungkin yang lain dok, ada rematik namanya artritis ya. Jadi kaku pagi hari dan kaku setelah imobilitas. Misalnya duduk lama gini ya, ibu-ibu itu sering cerita di mobil dok duduk lama diem aja, begitu berdiri kaku banget, nggak bisa kayak ngunci. Jadi harus kalau duduk lama harus digerak-gerakkan itu dok, digerak-gerakkan supaya nggak kaku banget ya. Jadi nyeri, kaku pagi hari, krepitasi, kretek-kretek. Kalau bilang jalan kretek-kretek dok, naik turun tangga kretek-kretek, oh ya itu sudah mulai ada bunyi-bunyi ya di kapsul sendinya ya. Sampai kedengaran kretek-kreteknya dok ya. Sampai kedengaran. Kemudian yang kalau parah lagi ada bengkak. Kalau yang ditambah proses infraradangan, biasanya kan nggak tunggal ya dok ya, nggak hanya nyeri berpengapuran tapi ada
tambahan yang lain. Jadi peradangan itu bengkak, hangat, kemerahan. Nah, itu berarti OA plus yang lain ya, bursitis atau septic arthritis macam-macam yang sudah mengalami peradangan. Lalu ya sulit jalan. Pasti. Jalan sakit, Dok. Ini apa namanya? Terpincang-pincang misalnya ya. Mau berdiri sakit, mau duduk sakit. Jadi perubahan posisi sendi itu sakit. Itu, Dok, salah satu gejalanya. Berarti lebih ke lokalis, Dok, ya, lebih ke daerah lututnya memang ya, ini kan, nggak ada gejala kayak demam, pusing, mual, muntah, nggak nyambung, Dok, ya. Itu kalau yang infeksinya udah kemana-mana, ya misalnya ada juga nyeri lutut yang karena infeksi TB misalnya, yang namanya gonartritis, ya. Itu juga bisa gejalanya gejala yang general. Tapi misalnya kalau udah dibiarin lama ya, Dok, ya, maksudnya nggak ada penyembuhan, nggak ada proses penyembuhan sama sekali. Jadi seperti orang sakit pada umumnya ya, sakit infeksi pada umumnya. Nggak spesifik ke lutut, Dok, ya. Iya, kalau sudah. Chef Dr. Vivin, ini makin menarik, Dok. Tapi kita simpan dulu untuk penanganan dan pemeriksaannya di sesi selanjutnya, Dok, ya. Cila izin jeda iklan sebentar dulu, Dok. Oke, pemirsa TV di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Hei, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa sih? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada reality show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman? Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Pemirsa Sehat TVRI, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Saya Dr. Cila dan tema bahasan kita kali ini terkait memahami nyeri pada lutut dengan narasumber Dr. Vivin Indraswari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Vivin, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Dok, ya. Baik, Tadi Dok. kita udah bahas terkait definisi, penyebab, tanda dan gejala. Sekarang yang ingin dipertanyakan terkait pemeriksaannya, Dok. Ketika ada pasien yang berkonsultasi ke Dr. Vivin terkait nyeri pada lututnya, pemeriksaan apa yang Dr. Vivin sarankan, Dok? Jadi sebenarnya untuk nyeri lutut secara general itu kita harus ada pertama anamnesis, wawancara, Dok, ya. Oke, Dok. Wawancara biasanya kan tadi keluhan utamanya jelas nyeri. Oke, Dok. Ya, nyeri. Nyerinya di mana? Di lutut. Lututnya sebelah mana? Mulai kapan gitu kan. Nyerinya sepanjang hari atau kambuh-kambuhan. Nyerinya saat apa? Mungkin saat duduk ke berdiri atau saat berjalan atau saat tidur pun nyeri misalnya, ya, ada juga tuh, ya. Atau saat naik turun tangga atau saat jongkok dan sebagainya. Jadi nyerinya saat apa? Kemudian selain anamnesa nyeri, mungkin kita cek juga berat badannya berapa, ya. Kemudian kita cek juga pola jalannya. Biasanya kalau nyeri banget itu datang dengan antalgikit, jadi terpincang-pincang nyerinya, Dok. Ada yang juga sampai pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda bahkan, ya, saking nggak bisa nyeri, Dok, nggak tahan lagi saya kalau begitu berdiri langsung nyeri banget, ya. Kemudian kita periksa pola jalannya, kemudian kita lihat bentuk kakinya kesegarisan, ya. Kalau pada pengampuran sendi lutut itu banyak ibu-ibu yang varus atau valgus. Jadi varus itu O,
Lututnya bentuknya O. Bentuk kakinya O gitu dok ya? Bentuk lutut kakinya O gini. Kalau yang valgus tuh X. Yang agak ada nekuk juga ke dalam ya. Ada juga yang valgus atau apa X ke dalam, tapi mayoritas sih O ya dok ya. Kalau OA. Kalau yang pengapuran sendi ya. Kemudian kita periksa apakah luas gerak sendinya masih penuh. Biasanya pada orang yang dengan pengapuran sendi, luas gerak sendinya itu terbatas. Mungkin tidak bisa lurus, jadi agak nekuk sedikit. Mungkin tidak bisa full nekuk, jadi nekuknya terbatas, ya kaku. Antara kaku sama nyeri dok. Jadi begitu saya tekuk kan ini pasti nyeri dok, sakit-sakit. Jadi nggak bisa kita tekuk ya. Dan biasanya memang keluhannya itu nyeri saat sholat. Jadi saat duduk antara dua sujud nggak bisa nekuk. Jadi beliau kalau sholat mungkin duduk tapi miring banget atau duduknya di kursi. Karena saking tidak bisa nekuknya. Kemudian kalau yang parah itu sampai tadi sudah saya jelaskan dari gejalanya ada bengkak. Ya, bengkak, kemudian kemerahan atau diraba itu hangat. Kita bandingkan sama sisi satunya. Kalau dua-duanya hangat mungkin dibandingkan dengan tangan ya atau wajah. Biasanya kalau cuman satu yang nyeri beda banget dipegang gini dok. Jadi satunya hangat, satunya enggak ya. Kemudian instabilitas. Jadi instabilitas itu kalau yang OA-nya sudah parah itu ada instabilitas sendi. Jadi mungkin agak goyang lah ya istilah bahasa awamnya goyang ya. Terus lututnya agak lemah, agak atrofi. Atrofi itu massa ototnya itu berkurang. Ya, karena apa? Karena nyeri, akhirnya imobilitas ya. Atau otot-otot tertentu yang tidak dipakai karena perubahan bentuk tadi, yang varus tadi. Jadi biasanya pada otot paha atas itu bagian dalam itu lebih kempes, kekuatannya menurun. Jadi pemeriksaannya itu dok. Sebenarnya kalau untuk pengapuran sendi itu secara klinis kita sudah bisa menegakkan. Pada saat digerakkan juga akan bunyi kretek-kretek tadi ya, gravitasi tadi. Luas gerak sendinya terbatas, mungkin ototnya ada atrofi atau kempes tadi ya, mengecil. Kemudian nyeri ya tadi ya, gejala utamanya nyeri. Tadi pasien bisa nunjuk biasanya nyerinya di mana, di sini dok. Kalau nyeri sendi biasanya nunjuknya gini dok, jadi sini dok, kanan kiri nyeri. Kalau varus itu biasanya di sini ya. Oh di dalamnya dok? Iya di dalamnya, karena itu biasanya kalau ada pemeriksaan tambahan yaitu ronsen biasanya sudah mengalami perubahan dok di bantalannya itu, jadi menipis di satu sisi, makanya dia nyerinya di area yang menyempit di sisi dalam, makanya varus itu tadi. Oke dok. Berarti semua keluhan nyeri lutut nggak ucuk-ucuk langsung disuruh ronsen dok ya? Sebenarnya di pemeriksaan fisik juga udah bisa nampak dok ya? Kalau yang OA sebenarnya bisa ditegakkan secara klinis. Namun ada juga dokter yang memerlukan pemeriksaan tambahan berupa ronsen, itu hanya untuk grading aja dok, menentukan tingkat keparahan. Ya, misalnya pasien pengen tahu seberapa parah, misalnya, ya itu bisa ronsen atau USG. Kalau sudah ada osteofit istilahnya ya dok ya, pengapuran yang tajam-tajam itu di ujung-ujung tulang atau di sendinya itu namanya osteofit. Kalau masih sedikit tuh grade 1. Kalau udah banyak di mayoritas tempat di sendi itu grade 2, tapi kalau sudah ada penyempitan celah sendi itu grade 3. Tapi kalau sudah total ketemu tulang ya itu grade 4. Begitu dok. Jadi ronsen hanya untuk grading menentukan dari dok, ya. keparahan. Itu untuk pengapuran dok. Kalau untuk nyeri lutut yang lain pemeriksaannya sama dok? Hampir sama, cuman kita mengarahnya mungkin kalau dari anamnesa usia. Biasanya usianya masih muda, 20, 30 ya, 40. Kalau yang 55 ke atas itu mayoritas pengapuran ya. Tapi ada juga sih yang enggak ya. Jadi kita memang harus jeli menanyakan anamnesa dan pemeriksaannya. Kemudian nyerinya pasca apa? Biasanya kan trauma ya rata-rata ya. Kalau aktivitas sehari-harinya apa? Mungkin seorang atlet atau mungkin kemarin mungkin bukan atlet tapi kemarin habis jatuh dok gitu misalnya. Terus
bengkak, terus nyeri di mana? Di sini misalnya. Nah, kita curiga mungkin ligamennya, mungkin tendonnya, mungkin ototnya yang strain atau kesleo, bisa juga ya. Jadi kita harus nanyanya spesifik ya. Nyerinya saat gerakan apa, misalnya menekuk atau untuk melurus atau saat berdiri, jalan, duduk, jongkok, sebagainya kita harus tanyakan. Kemudian tadi riwayat aktivitas atau cederanya, lalu dia nunjuk di area mana, itu paling enak. Paling sudah enak di situ dok ya, nunjuk sudah mana. nunjuk ya. Oh sini, kita tes aja. Tes untuk ligamen misalnya untuk ACL ya, misalnya untuk ACL kan kita bisa ngetes, ada tes tertentu stabil apa enggak ligamennya ya. Untuk yang MCL atau LCL pun ada juga tesnya. Jadi ligamen utama di lutut itu ada 4 dok, dan semuanya itu ada tesnya. Kalau yang cedera ligamen kita bisa ngetes satu-satu. Kalau cedera otot ya mungkin bisa langsung nunjuk ototnya di mana. Pada saat ototnya dikontraksikan, kita tekan di area yang sedang cedera, pasti nyeri. Jadi tidak semua pengapuran, tapi kita harus melihat secara spesifik. Jadi anamnesa dan pemeriksaan fisik, gitu dok. Bahkan ada pasien dok, atlet sih waktu itu, pernah Cila temuin di UGD, tempurungnya tuh udah geser dok. Nah, dislokasi, ya. Itu jelas banget ya dok ya, nyerinya karena tempurung geser tadi itu dok ya. Itu yang jelas kelihatan. Kalau tempurung geser berarti sudah ada dislokasi ya, tidak tempatnya tidak seperti semula ya. Jadi kelihatan banget kalau seperti itu, kelihatan banget. Jadi kita secara klinis sudah bisa menegakkan. Tapi kalau mau dilengkapi pemeriksaan lain boleh-boleh saja. Oke, siap dok. Objektifnya. Kemudian dok, untuk tadi udah pemeriksaan, berarti memang tidak perlu cek darah, cek yang lain-lain dok ya untuk menentukan diagnosis ini nyeri lututnya karena apa? Kalau dari anamnesa dan pemeriksaan kita curiga yang lain, misalnya tadi ada rheumatoid arthritis ya dok ya, nyeri sendi, kakunya lebih dari 30 menit bahkan sepanjang hari, bengkak, merah ya, itu kita bisa cek laboratorium dok, karena itu kan termasuk penyakit autoimun ya, jadi itu bisa kita konsulkan ke penyakit dalam juga ya untuk mencari apakah benar ini suatu rheumatic arthritis ya, atau kalau yang septic arthritis ya dok ya, yang infeksi tadi ya, infeksi sendi, itu juga bisa pemeriksaan cairan sendi ya, diaspirasi, diperiksa cairan sendinya, ada kumannya jenis apa, mungkin pengobatannya nanti pakai antibiotik sesuai kumannya tersebut. Jadi kalau yang itu nanti kita kolaborasi dok. Banyak ternyata dok ya, banyak banget. Kayaknya cuma lutut tapi penyakitnya banyak dok ya. Penyakitnya banyak banget. Dan juga tapi 90% udah bisa tegak dari anamnesa pemeriksaan fisik tadi dok ya. Tapi jika ada kecurigaan yang lain-lain, baru dokter pemeriksaan tambahan, penunjang ya, bisa ronsen, bisa USG, bisa MRI dok. Misalnya kalau cedera ligamen yang butuh operasi, biasanya untuk memastikan apakah ini. Biasanya kalau ortopedi pasti mintanya MRI. Dok, ya. Oke, siap dok. Karena banyak juga pasien datang itu dok sudah dengan judge dirinya, ini karena asam urat kah dok? Atau karena apa kah dok? Padahal belum tentu dok ya, nyeri lutut itu selalu karena asam urat. Belum tentu. Oke, siap dok. Ini ada yang nanya Cila dok, dia roaming katanya dengan istilah tadi ACL, LCL, MCL itu apa sih dok? Tadi itu ligamen yang ligamen tadi pengikat sendi. Jadi sendi lutut kita itu kan pertemuan dua tulang. Oke dok. Dua tulang itu kan harus ada pengikatnya untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga gerakan supaya nggak berlebihan ya, supaya ada mencegah gerakan abnormal ya. Jadi ligamennya yang utama ada 4 dok. Di tepi bagian tengah, sambil nunjuk ya, bagian tengah, bagian luar, dan bersilangan di dalam. Itu ada. Kalau yang bersilangan itu anterior cruciate ligamen, cruciate itu ngilang, tapi dari anterior ya. Kalau yang PCL itu posterior cruciate ligamen. Ngilang tadi 2 tuh dok ya, anterior posterior. Dua-duanya rentan cedera dok, terutama dari atlet. Dua-duanya rentan cedera. Terus yang di samping tadi namanya, yang di dalam MCL, medial collateral ligamen, yang di luar tuh lateral collateral ligamen ya.
yang menghubungkan tulang di atas dan di bawahnya. Oke dok. Oke, jadi begitu ya. Pengikat. Pengikat ada 4 tadi dok ya. ACL, MCL, LCL. Yang ACL ada anterior, ada yang posterior. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kita udah tahu pemeriksaannya, tanda dan gejalanya. Sekarang penanganannya dok, apa aja yang bisa dokter advisekan kepada pasien dengan nyeri lutut dok? Nah, kalau di rumah begitu nyeri tadi, pertolongan pertama pada nyeri, ya, pertolongan pertama pada P3N. Pertolongan ada P3K. Ini P3N. P3N. Ya. Kalau lagi di rumah, aduh sudah malam nih, mau ke dokter. Males banget ke UGD nanti ditolak juga. Kadang nggak ditanggung BPJS. Mau ngomong gitu. Oke. Terus. Jadi ambil istirahat ya, jangan dipakai jalan terlalu ini. Ambil es. Nyerinya di mana? Sini. Pasang es di situ. Esnya bungkus dulu ya, bungkus dulu plastik sama kain, tempel situ, diikat, dibiarin 20 menit. Ya. Oh masih nyeri, pasang deker. Masih nyeri juga. Minum obat yang paling aman dan pasti ada di rumah, paracetamol dok. 3 hari nggak ada perubahan, bawa ke dokter. Ya, dokter di Vaskes kan pasti bisa lah ya. Iya. Jangan langsung ke Polirehab jangan dok, langsung nggak dikasih juga rujukan dok, nggak dikasih rujukan. Ya. Nanti ke Vaskes dulu. Ya mungkin nanti si di rumah pasti ditanyain sudah minum obat apa, oh paracetamol, oh ditambahi. Tanda nyeri yang lain dok ya. Makanya saya nyarankan dokter di Vaskes harus tahu tuh step ladder WHO. Jadi untuk yang penanganan awal paracetamol sudah, nanti kombinasi sama NSAID dok. NSAID itu anti radang, tapi yang bukan steroid. Yang aman kan? Ya, dok. Kalau lansia jangan lupa dikasih obat mah, takutnya NSAID-nya nanti iritasi ya, apalagi 70 tahun ya. Kemudian ditunggu 3 hari ya. Kalau misalnya masih kontrol lagi Bu, kalau masih ya. Dok. Kemudian nanti kalau masih ditambah lagi kombinasi dengan opioid lemah. Menurut step ladder WHO ya, opioid lemah itu golongan tramadol. Ada nggak ya di puskesmas ya? Nggak ada. Golongan tramadol. Nggak ada dok, nggak ada dok. Nah, atau kalau tetap nggak ini ya dirujuk. Kalau nyerinya masih intractable, nyeri banget ya, intractable itu nyeri banget. Oh, kok bengkak tambah ini. Dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, mungkin perlu pemeriksaan yang lebih detail ya. Itu akan tertanggung sih dok, akan dikasih rujukan karena udah berapa kali kontrol nggak ada perubahan, pasti akan dikasih rujukan sih biasanya. Jadi yang step ladder tadi nanti pasti kalau ke saya misalnya saya tanyain lagi, paracetamol sudah, NSAID sudah, kombinasi dengan tramadol ya. Nah nanti kombinasi dengan terapi fisik, fisioterapi. Nah, kalau kami pasti karena saya dokter rehab, jadi ya pakai modalitas dok. Pakai TENS kan nyeri banget tuh. TENS itu yang digeter-geter. Nah, pasti ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ke rehab pasti fisioterapi pasti tahu ya. TENS itu yang digeter-geter. Enak tuh kata pasien, kalau yang nyeri banget pasti di TENS ya. Jadi kalau nyerinya udah kurang, gantung masalahnya bisa pakai alat pemanasan dalam seperti SWD, ultrasound diatermi. SWD itu short wave diatermi, ada yang microwave diatermi. Kemudian kalau masih nyeri juga mungkin saya tambahi laser. Kalau ke dokter saya laser dok. Di MUIS ada dok. MUIS ada promosi sekalian ya. MUIS ada namanya high laser, high intensity laser terapi. Nah itu juga untuk nyeri baik akut maupun kronis ya. Jadi kita kombinasi alat modalitas itu semuanya untuk menangani nyeri. Namun biasanya kalau ada tambahan gejala yang lain, misalnya kaku, kita bisa pakai ultrasound tadi ya, kaku sendi. Terus plus exercise, latihan dok. Latihan. Wah ini ototnya ada yang atrofi, kasih latihan penguatan, kasih static cycle, latihan pembebanan. Tapi kalau masih nyeri jangan dulu, latihan stretching dulu ya, fleksibilitas atau latihan ROM dulu. Jadi semuanya harus dilakukan plus terapi untuk mengurangi berat badan. Maksudnya edukasi untuk mengurangi berat badan. Kalau ada berat badan berlebih itu akan meningkatkan beban di sendi, jadi pasti edukasi untuk mengurangi berat badan, dan itu bersamaan. Jadi tidak nanti berat badannya ini dulu lah, terapi dulu, jangan ya. Barengan, ya. Karena dengan mengurangi berat badan saja
sampai ideal itu akan mengurangi nyeri secara signifikan, Dok. Wah. Itu penelitian. Saya semangat jadinya mendengar lagi, Dok. Tentu sih kan nyeri lutut. Dan. Enggak kan? Nah, itu, Dok. Oh, jadi oke, saya oke. semangati pasien gitu juga. Itu ada penelitian, Bu. Kalau Ibu berat badannya ideal, turunlah terus sampai ideal, itu nyeri lututnya juga akan berkurang gitu. Oke, Iya, siap, gitu, Dok. Apalagi tadi? Ada lagi, Dok? Cukup ya? Karena kalau kita identiknya di rumah sakit di polifisioterapi terutama itu banyak banget, Dok, ya alat-alatnya yang bisa digunakan Iya. ke pasien, Dok, Iya, ya. itu Tapi rata-rata. tentunya harus konsul ke dokter rehab dulu untuk Iya. menentukan ini nih pakai yang mana nih bagusnya gitu ya, Dok, ya. Iya, Oke, di semua oke. rumah sakit biasanya gitu, konsul dulu rehab. Oke, siap, dokter. Saya izin jeda iklan sebentar lagi, Dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dalam bahasan tema memahami nyeri pada lutut dengan narasumber Dr. Vivin Indraswari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, dokter, untuk sesi 3 kali ini mungkin tadi ada ketinggalan, Dok, ya, yang disampaikan sebelumnya terkait penata laksanaan. Mungkin dokter bisa jelaskan tentang terkait operasi, Dok, ya. Banyak juga soalnya pasien yang nanya, Dok, apakah nyeri lutut atau pengapuran itu harus selalu dioperasi? Silakan, Dok. Ya, jadi pada grade tertentu ya, grade 3-4 ya, 3-4 itu memang dan sudah menjalani berbagai macam. Oke, Dok. Ya, jadi pengobatan, misalnya rehabilitasi ya, pakai alat-alat modalitas ya, sudah program penurunan berat badan ya, tidak berhasil dan nyerinya masih mengganggu, maka disarankan kita konsul, Dok, ke spesialis ortopedi untuk apakah ini bisa dilakukan operasi. Jadi kalau udah grade 4 ya memang indikasinya ke arah operasi. Jadi operasi ganti sendi, Dok. Masih ganti sendi. Kalau ada kontraindikasi atau pasien tidak mau, banyak, Dok, ya pasien Banyak yang banget, Dok. nggak Iya, mau ya. iya. Saya sakit jantung, Dok, saya sakit diabetes, Dok, saya takut, Dok, operasi. Nah, alternatif yang lain itu bisa dilakukan injeksi. Injeksi itu memberikan obat tapi langsung ke dalam sendinya. Oke, Dok.
Tapi apabila itu kan jangka pendek ya, pakai injeksi steroid itu jangka pendek dan efek sampingnya banyak. Nanti pasti akan nyeri lagi, ya mungkin 2 bulan nyeri lagi. Kalau yang untuk efeknya agak panjang itu ada juga yang untuk mematikan sarafnya dengan radiofrekuensi. Itu di MUIS bisa dok, kita konsulin dokter konsultan nyeri kita ya untuk anestesi. Jadi masih banyak step-stepnya selain operasi. Oke, siap dok. Dokter. Itu untuk tadi yang ketinggalan dok ya, kita jelaskan. Oke dok, di sesi ketiga ini Cila akan mengkonfirmasi beberapa mitos atau fakta terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok dari netizen maupun dari teman-teman di lingkungan Cila dok. Ya, untuk itu kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Oke, Dokter Vivien, di situ ada properti dok ya, mitos atau fakta. Mitos dan fakta. Oke. Ini kayak main game dok, jadi nanti pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos sama mana fakta, kemudian dokter jelaskan sedikit alasannya kenapa itu mitos atau fakta dok ya. Siap Dokter Vivien? Siap. Oke, pernyataan pertama. Nyeri lutut hanya terjadi pada orang tua, mitos atau fakta dok? Oke, mitos, kenapa tuh dok? Tadi sudah saya jelaskan ya dok. Nah, kalau nyeri lutut itu semua usia bisa. Karena semua struktur di lutut bisa mengalami nyeri. Tapi kalau pengapuran sendi lutut mayoritas karena usia. Ya, usia lanjut ya. Dan nyeri lutut belum tentu pengapuran lutut dok. Betul, ya. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Penderita nyeri lutut sebaiknya mengurangi aktivitas fisiknya karena bisa menambah tekanan pada sendinya dan memperparah rasa nyeri. Mitos atau fakta dok? Oke, fakta dok. Kenapa tuh dok? Kalau ya nyeri apapun ya dok ya, nyeri pengapuran, nyeri karena cedera, ligamen itu memang kondisi akut ya pasti di imobilisasi, istirahat dulu ya, istirahat ya, resting. Beristirahat dulu sampai kondisinya nyerinya berkurang, stabil, baru nanti boleh beraktivitas seperti biasa. Mungkin istirahatnya dipasangi deker, itu juga istirahat dok, imobilisasi deker tapi masih bisa jalan dengan alat bantu. Nah itu juga bisa. Mengurangi juga. Betul, itu namanya dok. Ya, mengurangi aktivitas. Karena ada yang denial dok, mama saya denial dok, nyeri lutut, dia bilang enggak kok ini kesleo aja. Jadi sambil jalan saya sudah bilangin ya ampun itu disuruh istirahat dulu kan dok ya, karena biar ngurangin proses yang terjadi di lututnya. Ya, beri kesempatan untuk healing dulu. Ternyata yang mau healing lutut juga butuh healing. Healing dok, juga ya kayak kita. Ya. Oke, siap dokter. Pernyataan ketiga dok. Penggantian lutut total dengan operasi adalah satu-satunya pilihan untuk penderita OA pada lansia. Mitos atau fakta dok? Oke, mitos. Tidak satu-satunya. Oke dok. Tapi salah satunya. Salah satunya. Kan kata-katanya mirip ya. Iya betul dok. Satu-satunya berarti harus dioperasi. Itu hanya untuk yang grade 4. Ya, grade 4. Sebenarnya ada juga yang grade 3 ya. Grade 3 tapi sudah mepet banget ya. Jadi kalau tadi pasiennya ada kontraindikasi ya, tidak mau terutama tidak mau ya, takut kan itu kan hak pasien ya untuk memilih mana yang terbaik untuknya. Dokter hanya bisa memberikan saran. Ini sebaiknya diginikan bu, ini sebaiknya diginikan. Berarti pasien yang memilih. Jadi operasi tidak satu. Karena infonya dok, kalau operasi itu nanti gerakannya udah nggak bisa yang kayak normal yang muter-muter gitu. Jadi cuman kayak bisa nekuk lurus itu benar nggak sih dok? Nekuk lurus dan nekuknya terbatas. Nah iya dok. Jadi kayak robot gitu kata. Jadi pasien-pasien rata-rata takut mau operasi. Masih bagus, ada yang 60 tahun operasi bagus hasilnya. Oke. Masih bisa kemana-mana. Oh ternyata ya tergantung kondisi lagi dok ya. Sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut ke dokternya dok ya. Betul. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya. Menurunkan berat badan dapat membantu mengurangi rasa nyeri lutut. Mitos atau fakta dok? Fakta. Kenapa tuh dok? Tadi sudah dijelasin ya. Karena berarti kan yang ditopang kan berkurang ya dok ya. Betul dok. Kan kalau yang untuk khususnya untuk OA ini ya pengapuran sendi ya. Kalau makin besar berat badan kita berarti beban di sendinya juga besar. Kalau turun sampai berat badan ideal, beban di sendinya juga akan berkurang. Sehingga nyerinya juga berkurang.
Oke, berarti fakta dok ya. Fakta banget. Kemudian dok, pernyataan selanjutnya, lebih banyak wanita yang menderita nyeri lutut dibanding pria, mitos atau fakta dok? Nyeri lutut, Ya, bukan pengapuran lutut ya? bukan nyeri lutut dok. Mitos. Mitos. Terus kenapa tuh dok? Kok agak ragu dok tadi Iya, ngangkatnya tadi dok? harus dengerin. Iya, iya, Dok. Kalau yang pengapuran memang wanita 60%. Oke, Tapi Dok. kalau nyeri lutut secara keseluruhan itu angkanya tergantung kasusnya, Dok. Iya. Kasus karena apa? Berapa? Iya, Oke. misalnya cedera ligamen di atlet itu rata-rata cowok ya. Cowok rata-rata karena banyak kan atlet cowok. ya. Oke, oke. Jadi beda-beda angkanya nanti. Oke, siap dokter. Kemudian dok, berlari meningkatkan resiko terjadi osteoartritis atau pengapuran pada lutut, mitos atau fakta dok? Berlari meningkatkan risiko. Fakta. Aduh, agak serem nih. Kenapa nih dok? Kalau yang sudah tegak diagnosa pengapuran sendi, ya jangan lari lah olahraganya ya. Kalau yang masih muda-muda ya nggak apa-apa ya. Oh, iya. Kan masih belum pengapuran. Tapi takut nanti habis ini dok, karena dokter bilang kalau banyak lari bisa jadi di usia lanjut. Enggak. Dokter gimana dok? Enggak, kan itu yang berlebihan. Kalau yang oke. sesuai dosis lari kan nggak masalah. Oke Ya. dok. Kalau yang sudah tegak pengapuran sendi, ya janganlah lari, ganti cabor. Cabornya ganti. Oh, Maksudnya cabang olahraganya ganti. Oke, bisa berenang tadi dok ya? atau bersepeda. Sepeda statis tapi ya. Kalau Ya. di rumah, kalau di luar nanti resiko kena kesandung batu segala macam cedera lagi lututnya. Dok? Iya. Oke. Jalanannya pun kan kurang ramah ya bagi lansia ya, dia naik turun ya. Betul. Apalagi kalau dari sini ke seberang dok, banyak gunung yang dilalui. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya, nyeri osteoartritis atau pengapuran bisa hilang sendiri, mitos atau fakta dok? Bisa hilang sendiri. Nah, jadi kayak dibiarin aja nggak usah diobatin, bisa hilang sendiri nggak sih dok? Bingung dok ya jawabnya. Iya dan tidak itu. Oh ya, boleh dok dua-duanya, mitosnya Iya dan kenapa, tidak. faktanya kenapa dok? Ya, kalau masih grade-nya 1, nyeri bisa hilang sendiri dok. Apalagi terus diistirahatkan gitu dok ya? Iya, Oke. rest, kompres, Oke, ya dok. bisa. Oke. Tapi dia apa-apain juga ya itu ya. Iya, ya diapa-apain ya, diapa-apain, dok, ya. nggak minum obat pun Iya, ya bisa. iya. Jadi kalau yang ringan bisa hilang sendiri. Tapi kalau yang nyerinya grade 3 itu pasti on off pasti itu sudah. Kambuh-kambuhan. Oke. Berarti Jadi ya, memang. mitos dan fakta. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Perawatan terbaik untuk nyeri lutut adalah obat pereda nyeri yang dijual bebas, misalnya NSAID seperti aspirin. Mitos atau fakta dok? Perawatan terbaik. Iya. Ya mitos. Oke. Kok ada kata-kata terbaik? Mitos. Kenapa tuh dok? Mitosnya dok? Ya kalau apalagi beli sendiri ya. Betul, dok. Yang dijual bebas biasanya, takutnya dok. dosisnya nggak sesuai. Oh, ya iya. berlebihan, akhirnya efek samping. Oke. Apalagi kalau yang untuk pengapuran sendi pada lansia. Jangan minum NSAID sembarangan. Nanti efek sampingnya banyak. Betul, Iya, dok. terutama lambung ya. Lama-lama nggak ke dokter tapi ke dokter internal. Dok. Iya, Jadinya nggak ke dokter penyakitnya- Vivit tapi ke dokter yang iya, lain. nggak gitu. jadi ininya ya Iya, lututnya, iya. tapi bahkan sampai yang lubang itu dok kebedah akhirnya. Oh iya, ya dok, ada ya juga, banyak ada dok juga ya. itu Iya, yang iya, seperti oke, itu. siap dok. Jadi sebaiknya tetap konsultasi ke dokter dok ya. Iya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Pemakaian deker pada lutut bisa membantu mengurangi rasa nyeri, mitos atau fakta dok? Mengurangi rasa nyeri, fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Ya kalau dipakai deker, kalau yang nyeri ringan dipakai deker itu kayak memberikan rasa imobilisasi ya dok ya, lebih nyaman ya, ada penekanan ya, jadi ada lebih nyaman, itu nyerinya akan berkurang karena dia akan menjadi sekalian reminder, nggak boleh terlalu banyak gerak wirawiri dulu ya. Kalau dekernya sesuai dengan grade-nya, jadi pemakaian deker pun juga harus sesuai Ukuran. grade. Oh ya, grade dan ukuran dok ya. Tingkat keparahan dan ukuran harus Oke, pas oke. juga ya. Oke, siap dok. Ini pernyataan terakhir dok. Kompres dingin di lutut bisa mengurangi rasa nyeri, mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Apalagi nyeri akut. Ah. Ya, apalagi di rumah itu penanganan pertama tadi Iya, itu dok. bisa juga untuk mengurangi nyeri ya. Jangan lupa meletakkan di area yang nyeri. Sakit. Oke, nyeri, Terus dok.
kalau es ya dok ya, dibungkus, ditaruh di tempat nyeri, diikat supaya ada dinginnya lebih lama, dibiarkan 20 menit 3 kali sehari. Nah itu juga. Soalnya ada yang galau kan dok, ini kompres dingin apa kompres panas nih yang untuk penanganan awal, tapi dingin dok ya? Kalau untuk aku tuh dingin. Okay. Apalagi kalau untuk cedera, itu malah 2 jam sekali dok. Untuk kompres dingin dok iya, ya? 2 kali 24 jam itu 2 jam sekali. Oke, siap dok. Mungkin bisa di spill dikit dok, gerakan untuk mencegah lutut tadi dok. Satu aja dok ya, karena buat pemirsa TVRI tahu di rumah gimana sih. Iya, jadi kalau yang supaya otot paha depannya ini kalian paling sering ya ibu-ibu ya, paling nenek-nenek paling sering terjadi atrofi. Itu gerakannya paling mudah gini, diangkat sampai lurus ya. Sambil duduk ya dok ya? Sambil duduk. Ya, digerakin. Gerakin ini, tahan sebentar, turun lagi ya. Bebannya pakai beban tungkai dulu. Beban tungkai bawah kita kan lumayan ya. Diangkat, tahan sebentar 10 detik, turun lagi ya. Diulang sampai 20 sampai 30 kali ya. Ya. Kalau sudah nyerinya berkurang, boleh kasih beban dok. Boleh. Kasih botol minum kali dok ya. Mungkin setengah kilo atau 1/4 kilo dulu ya, diangkat ya. Sambil duduk ya posisinya dok ya. Oke. Wah bagus nih, ya, bisa direncanakan ya tiap pagi. Kalau untuk fleksibilitas nanti biar tekuk lurus gitu aja, sambil baring tapi ya. Oke, siap dokter Vivin. Ini juga waktu udah membatasi kita dok. Kita udah di pengunjung acara. Mungkin saya persilakan kepada dokter Vivin untuk memberikan closing statement terkait tema kita pagi ini, memahami nyeri pada lutut. Silahkan dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Sila. Jadi untuk nyeri lutut, terutama yang karena pengapuran sendi, itu sebenarnya kita bisa mencegah atau memodifikasi hal-hal yang di luar karena faktor usia ya. Jadi karena berat badan, karena aktivitas yang berlebih. Jadi kalau berat badan kita bisa memulai menjaga berat badannya semenjak dari usia muda. Jadi dengan healthy lifestyle ya, menjaga setiap hari untuk aktivitas fisik atau olahraga yang optimal, kemudian makanan juga dijaga sehingga berat badannya juga akan terjaga ideal. Kemudian mengurangi aktivitas yang membebani sendi lutut. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, ada mengangkat beban yang terlalu berat berulang ya, naik turun tangga ya, jongkok ya. Jadi kalau mungkin kalau lansia WC-nya jangan WC jongkok, WC-nya mulai berubah WC duduk ya. Jadi pembebanan di sendi yang berlebihan baik karena berat badan maupun aktivitas itu juga akan mengurangi resiko terjadinya osteoartritis lutut maupun cedera-cedera nyeri lutut akibat cedera yang lainnya. Demikian dokter Sila. Oke, siap dokter Vivin. Mungkin untuk pemirsa TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke dokter Vivin, bisa menemui dokter di mana dok? Tentunya di Rumah Sakit Muiz, Polri Medik. Kemudian saya juga praktek di Rumah Sakit Hermina, Samarinda, dan Rumah Sakit Siaga Al Munawarah. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya kali ini. Saya izin closing dok. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, pesan sehat dokter Cila kali ini adalah penanganan nyeri lutut yang pertama adalah rest atau istirahat, ice kompres es, C dikompresi atau diberikan penekanan pada daerah yang nyeri, serta E elevasi, angkat posisi lutut lebih tinggi daripada jantung. Dan jika masih terasa nyeri silahkan konsultasikan lebih lanjut kepada dokter Anda. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Terima kasih, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.